Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Alfariz Ibrahim dengan NIM 4212001016 dari kelas Mekatronika 2A Pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai rangkaian digital menggunakan software Proteus, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membuat atau mensimulasikan jam digital. Oke, jadi yang pertama yaitu ada komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama adalah 7 segment BCD, kemudian yang kedua ada IC 74192, yang ketiga ada gerbang N 2 inputan, kemudian gerbang N 3 inputan, kemudian button atau tombol, kemudian ada gerbang NOT, dan yang terakhir switch. Kita masuk pertama kali ke IC 74192, di mana IC ini merupakan IC counter up and down, namun pada rangkaian ini kita hanya menggunakan counter up-nya. Baik, kemudian untuk pin-pinnya yang kita gunakan yaitu pin up, di mana pin up ini merupakan inputan atau input clock ataupun input power dari IC ini. Jadi input up ini akan mengakibatkan IC ini dapat bekerja. Kemudian ada PL atau parallel load, di mana parallel load ini bekerja pada active low. Oleh karena itu kita menghubungkan seluruh IC 74192 kepada ground agar dia active low. Kemudian ada MR atau master reset, di mana master reset ini apabila diberi inputan 1 atau high, maka akan mereset IC 74192 dari sisi outputnya, seperti itu. Kemudian ada Q0, Q1, Q2, dan Q3, di mana Q0 sampai Q3 beserta TCU dan TCD ini merupakan output dari IC 74192. Nah, untuk Q0 hingga Q3 ini merupakan inputan yang akan dihubungkan kepada 7 segment. Sedangkan untuk TCU ini itu akan kita hubungkan pada inputan up pada IC 74192 yang kedua, seperti itu. Jadi prinsipnya seperti ini. Apabila kita memberi inputan up kepada IC 74192, maka Q0 hingga Q3 akan membentuk atau membuat suatu bilangan biner, yaitu 0 hingga 9. Nah, apabila sudah menyentuh 9, maka TCU ini akan bernilai 1 dan akan memasukkan input kepada up atau pin input up di IC yang kedua, seperti itu. Nah, kemudian kita gunakan juga untuk displaynya yaitu 7 segment. Nah, di 7 segment ini terdapat 4 inputan. Kenapa tidak 7? Karena pada 7 segment ini telah ada decodernya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada 7. Jadi ada 4 input dan 7 output, yaitu berupa A, B, C, D, E, F, G dalam huruf kecil. Jadi setiap masing-masing huruf ini mewakili batang-batang pada 7 segment ini, seperti itu. Nah, ini juga ada input dari A, B, C, D atau Q0, Q1, Q2, dan Q3 ini akan output dari 74192 akan masuk kepada 7 segment 4 inputan ini dan akan didecoder menjadi 7 A, B, C, D, E, F, G, seperti itu ya, dan akan menunjukkan seperti display pattern ini. Nah, baik, kemudian pada rangkaian ini juga kita menggunakan gerbang N3 masukan serta gerbang NOT, di mana gerbang N serta NOT ini berfungsi sebagai reset apabila jam ini sudah menyentuh angka 60. Jadi saat 59 ke 60, nah 60-nya ini akan langsung ke 0, seperti itu. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, mungkin untuk merecall kembali ingatan teman-teman. Jadi untuk pada input yang pertama ini merupakan 1 bernilai 1, yang kedua ini bernilai
2, yang ketiga ini bernilai 4, yang keempat ini bernilai 8. Sebentar. Nah, jadi pada angka 6 atau ya, jadi kan kita reset ke 60 akan ke 0 seperti itu. Nah, apabila ini mencapai angka 6, maka dia akan high pada yang kedua dan ketiga, jadi 0 1 1 0. Nah, kita lihat di sini apabila ini 0, maka ini akan bernilai 1 seperti itu. Apabila ini 1, maka masuk ke N1, dan ini 1, maka masuk ke N1. Ingat bahwa jika N ini seluruh inputannya 1, maka hasilnya adalah high. Jadi output dari N3 masukan ini adalah high dan akan masuk kepada master reset pada IC yang kedua. Jadi 6 ini akan reset kembali ke 0 seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga akan mengaktifkan IC yang ketiga seperti itu. Jadi akan bertambah pada display yang ketiga ini, akan bertambah 1 seperti itu. Prinsipnya juga sama seperti gerbang N3 masukan yang ini, karena kita menghubungkannya pada pin-pin yang sama seperti yang ini. Nah, kemudian jika yang ini merupakan rangkaian yang sedikit berbeda. Jadi karena jam digital itu kita menggunakan 24 jam, jadinya pada saat menyentuh 23 hingga mau ke 24 itu akan reset ke 0 seperti itu. Jadi seperti ini. Untuk ini kita anggap ini merupakan 2 dan ini merupakan 3. Mungkin dapat saya jalankan. Oke. Mungkin kita kembali lagi ke yang ini kali ya. Nah, apabila sudah hampir menyentuh 60, maka dia akan reset seperti ini teman-teman. Tuh, dia akan menambahkan 1 kepada display sebelahnya seperti itu. Jadi 1 menit telah berlalu seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini kan berbeda ya. Jadi coba kita tambahkan hingga 23. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini bahwa 2 pada yang 2 ini inputnya yaitu 0 1 0 0. Jadi yang satu ini kita hubungkan ke gerbang N2 masukan ini, sehingga gerbang N ini bernilai 0 dan 1. Dan apabila nilai atau masukan dari display yang kanan yang 3 ini menyentuh 4, jadi maka dia akan memiliki input yaitu 0 1 0 0 1 0. Jadi saat ini bernilai 1, maka dia akan memiliki input yang high untuk gerbang N2 masukan ini, sehingga output dari gerbang N ini juga akan 1 seperti itu. Nah, di mana dia terhubung? Dia terhubungnya adalah ke master reset yang sebelah 2 ini, IC nomor 6 dan IC yang kelima seperti itu. Jadi maka dia akan mereset keseluruhannya seperti itu. Seperti itu ya. Oke, pada rangkaian ini juga kita gunakan button, di mana tombol button ini dapat kita gunakan untuk menambahkan jam seperti ini contohnya ya. Nah, seperti itu. Untuk mengatur jam bisa dibilang, juga mengatur menit seperti itu. Nah, baik. Juga pada rangkaian ini kita menggunakan input atau clock ya, itu digital, yaitu clock dengan periode 1 second. Jadi sesuai dengan jam yang memang sudah secara harfiah yaitu jam, itu kita gunakan 1 detik untuk dalam detiknya seperti itu. Jadi jam ini
dapat kita gunakan sebagai jam digital. Jadi ini merupakan rangkaian jam digital yang telah kita buat, dan itu merupakan penjelasannya. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah-salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.